Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. Masa depan Gianluigi Donnarumma bersama kubu AC Milan masih dalam pertanyaan besar. Kontrak kiper berusia 22 tahun tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2021. Dan ia hingga kini belum juga menandatangani perpanjangan ikatan kerja. Kendati masih di bawah 25 tahun, Donnarumma telah mencatatkan 241 pertandingan di semua kompetisi sejak melakoni debut pada usia 16 tahun pada musim 2015-2016. Negosiasi ikatan kerja anyar Donnarumma dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport mentok karena super agen yang mewakili sang pemain, Mino Raiola, tak ingin menerima bayaran di bawah 10 juta euro per musim bagi sang kapten. Sementara berbagai media Italia yakin AC Milan hanya bisa memberikan tawaran tertinggi 8 juta euro per musim seiring kondisi klub di tengah pandemi COVID-19. Pagliuca pun berbicara mengenai kondisi yang dialami oleh juniornya tersebut. Pemenang Serie A 1990-1991 itu percaya dengan kemampuan Donnarumma, tapi sang pemuda masih harus banyak belajar. Kualitas dia luar biasa, ia adalah salah satu kiper terkuat di dunia, tetapi dirinya belum nomor satu, ujar Pagliuca kepada Libero. Demi menjadi kiper nomor satu di dunia, ia harus memikirkan lebih sedikit tentang uang gaji, dan lebih ke bagaimana mengembangkan diri sendiri. Hasil mengecewakan didapat AC Milan usai diimbangi Sampdoria dengan skor 1-1 pada laga pekan ke-29 Liga Italia di Stadion San Siro, Sabtu 3 April 2021 petang waktu Indonesia Barat. AC Milan dikejutkan oleh gol Fabio Quagliarella pada menit ke-57. Rossoneri cuma bisa membalas melalui aksi Jens Peter Hauge pada menit ke-87 setelah Sampdoria terlebih dahulu bermain dengan 10 pemain pada menit ke-59. Pelatih Stefano Pioli pun tak tinggal diam dengan hasil ini. Ia mengakui bahwa AC Milan bermain sangat buruk di laga ini. Menurut Stefano Pioli bahwa AC Milan semestinya bisa berbuat lebih banyak. Ia juga menyebut Milan telah salah dalam mengambil langkah. Ada banyak ruang untuk melakukan sesuatu yang lebih ketika Anda membuat pilihan yang buruk dan memainkan permainan di bawah level Anda. Itulah hasilnya buruk. Saat ini ada kekecewaan dan kepahitan tentang cara kami bermain, ujar Stefano Pioli selepas laga, dikutip dari Sempre Milan. Meski begitu, Stefano Pioli tetap memberikan pujian kepada pemain Sampdoria yang juga diperkuat sejumlah pemain tim nasional. Pioli mengakui bahwa AC Milan membangun serangan dengan lambat. Sampdoria juga punya pemain di tim nasional, kejar bermain dengan Denmark dan memainkan pertandingan yang bagus hari ini. Tak ada alasan. Kami lambat dalam membangun dan tidak tepat dalam pilihan kami, katanya. AC Milan dituntut perlu bersabar dengan Sandro Tonali, mengingat gelandang muda tersebut kemungkinan bisa menjadi simbol sempurna untuk proyek besar klub. Tonali bergabung dengan Rossoneri pada bursa transfer musim panas lalu dari Brescia dan terasa berbeda dengan pembelian Ismail Bennacer dari Empoli yang datang 1 tahun sebelumnya. Dari tim Serie A lain yang baru terdegradasi ke Serie B, 6 bulan berselang pemain internasional Aljazair angkatan 1997 tersebut menjadi anggota penting dan tak tergantikan di skuad Stefano Pioli. Meskipun ia masih belum mampu meyakinkan sebagian besar fans Milan, Tonali menunjukkan bahwa ia terus berkembang. Berkat jatah waktu bermain kontinu yang ia dapatkan akibat masalah cedera klub dan kecerdasan taktiknya. Memang membutuhkan waktu, namun transfernya adalah langkah cerdas oleh sebuah klub yang sehat secara finansial. Yang yakin akan gagasan yang jelas dan presisi dari sepak bola, dan yang menatap masa depan. Sebagaimana yang dikemukakan, kesabaran merupakan keberanian yang kuat dan raksasa Serie A tersebut saat ini akan lebih kuat ketimbang proyek terburu-buru dan gagal dalam beberapa musim terakhir.
AC Milan dikabarkan ingin mengalahkan sejumlah klub papan atas Eropa untuk mengamankan tanda tangan bintang Sparta Praha, Adam Halosek. Rossoneri tampaknya bakal terus melanjutkan revolusi mereka dengan membidik talenta-talenta muda dengan bakat menjanjikan pada jendela transfer musim panas mendatang. Dan nama Halosek belakangan ini cukup santer dikaitkan dengan klub. Penyerang yang baru berusia 18 tahun tersebut merupakan salah satu profil yang paling menarik dari Republik Ceko, lantaran ia terus menunjukkan bakatnya baik saat membela Sparta Praha maupun saat beraksi di panggung internasional bersama tim U21 negaranya. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, Milan telah menjadikannya sebagai salah satu target klub dan ingin memenangkan persaingan demi mendaratkan ke San Siro. Kendati demikian, sejumlah klub papan atas Eropa sudah menaruh minat terhadap striker muda tersebut, seperti RB Leipzig dan Borussia Dortmund di Jerman. Sedangkan di Inggris ada West Ham United plus Juventus dan Napoli yang menambah panjang penggemar sang pemain dari Italia. Halosek dianggap memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Selain itu, ia juga diberkahi dengan teknik dan kecepatan yang luar biasa. Kelebihan tersebut jelas tak luput dari perhatian, mengingat betapa banyaknya klub yang saat ini berupaya mengamankan servis remaja asal Republik Ceko tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada informasi jelas mengenai berapa mahar yang akan dipatok Sparta Praha untuknya. Klub raksasa Serie A Italia AC Milan berencana membajak bek sayap Napoli bernama Elshad Hishad pada bursa transfer musim panas 2021 mendatang. Dilansir dari Sempre Milan, Elshad Hishad sebelumnya telah mengkonfirmasi ingin meninggalkan Napoli ketika kontraknya pada 30 Juni 2021 telah kadaluarsa. Hal tersebut langsung menjadi makanan empuk AC Milan, apalagi agen dari pemain asal Albania itu dilaporkan telah menghubungi manajemen Rossoneri. Elshad Hishad memiliki rekam jejak yang cukup bagus di Serie A Italia. Ia sudah berseragam Napoli sejak musim 2015-2016, setelah sebelumnya memperkuat Empoli. Sejak itu ia terus menjadi pemain reguler di tim Napoli. Hanya saja, untuk musim ini Elshad Hishad cuma tampil 15 kali di Serie A, lantaran sempat beberapa kali menderita cedera. Kedatangan Elshad Hishad tentu bisa jadi suntikan bagus bagi AC Milan. Namun di sisi lain, akan ada pemain-pemain yang harus dikorbankan di tim Rossoneri. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Diego Dalot. Nama Diego Dalot pantas jadi yang terdepan di daftar ini. Dengan adanya peluang mendaratkan Elshad Hishad, pemain pinjaman dari Man United itu kemungkinan akan dikembalikan ke Old Trafford. 2. Andrea Conti. Sekedar mengingatkan, saat ini Andrea Conti masih mencatat sebagai pemain AC Milan. Andrea Conti harus rela dipinjamkan ke klub Parma pada bursa transfer musim dingin lalu, lantaran gagal tampil maksimal di AC Milan. Milan sendiri sudah cukup bersabar dengan pemain timnas Italia ini. Namun dalam 2 musim, Andrea Conti tidak benar-benar ada di form terbaiknya. Saulio Metti. Sampai saat ini AC Milan masih menggantung nasib Saulio Metti. Rossoneri meminjam Metti dari Torino dengan opsi permanen di akhir musim. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda Milan akan mempermanenkannya. Hal ini tak terlepas dari performa mengecewakan Metti di paruh musim kedua ini. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Metti justru berulang kali menjadi titik lemah AC Milan. Kekalahan atas Inter Milan di Coppa Italia dan Man United di Europa League One bermula dari kesalahannya. Barcelona tertarik mendatangkan bek tengah AC Milan Alessio Romagnoli di musim panas ini. Klub Katalan tengah memantau situasi pemain berusia 26 tahun itu di San Siro. Menurut laporan Marca, Ronald Koeman ada di balik ketertarikan Barcelona kepada Romagnoli. Juru taktik Belanda tersebut sangat membutuhkan pemain bertahan baru dan percaya kapten AC Milan itu bakal jadi pemain yang sempurna. Romagnoli telah kehilangan tempatnya di starting 11 AC Milan. Ini setelah kedatangan Fikayo Tomori yang didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman hingga akhir musim. Rossoneri tertarik untuk mengontrak pemain Inggris itu secara permanen, sehingga Romagnoli di skuad racikan Stefano Pioli sedang terancam. Lucas Biglia menyarankan AC Milan agar tidak menjual Romagnoli, sebab mantan pemain AC Milan itu menilai sang kapten memiliki cukup bakat.